Pada pukul 07.11 waktu setempat, tanggal 10 Juni 2025, pelabuhan favorit Houthi kembali terbakar. Tapi kali ini, berbeda. Dalam sekejap, dermaga utama kargo lenyap dari sebuah air mancur beton dan baja. 2,5 detik kemudian, gedung kontrol pelabuhan runtuh ke dalam ruang bawah tanahnya sendiri. Tidak ada jet di udara, tidak ada peringatan. Hanya kehancuran yang datang secara horizontal dengan kecepatan 280 meter per detik. Rudal-rudal itu datang dari laut, meluncur hanya beberapa meter di atas ombak. Sangat rendah hingga operator radar Yaman tidak pernah melihatnya. Sangat tepat sehingga hulu ledak kedua menembus beton setebal 3 meter, menemukan poros lift, dan mengikuti poros itu turun ke bunker komando bawah tanah. Dalam 10 detik, Israel baru saja mengubah pelabuhan Yaman menjadi tempat parkir terbaru mereka. Tapi cara mereka melakukannya sangat berbeda dengan serangan-serangan lain yang pernah mereka lakukan terhadap Houthi selama ini. Pada pukul 6.45 waktu setempat, kapal INS Magan memotong Laut Merah dengan kecepatan 18 knot. Setiap detik membawanya 9 meter lebih dekat ke posisi peluncuran, 900 detik lagi sampai senjata dilepaskan. Magan adalah korvet Sahar 6. 90 meter hasil rekayasa Jerman dan kecerdikan Israel yang dibungkus baja angular. Kapal ini harganya $480 juta masing-masing. Dan dengan harga itu, kamu mendapatkan kapal yang memiliki daya tembak lebih besar daripada sebagian besar kapal perusak dalam ukuran sebesar yacht besar. Jerman merancangnya agar sulit dideteksi. Bentuk angular itu bukan sekadar estetika. Bentuknya memantulkan gelombang radar ke segala arah kecuali ke pengirim. Ditambah lapisan penyerap radar membuatnya di layar musuh tampak seperti kapal nelayan biasa. Namun bagi kru Magan, ketakutan terbesar bukanlah terdeteksi kapal musuh atau pesawat, melainkan kawanan drone yang dikerahkan Houthi. 20, 30, bahkan 50 drone murah datang dari berbagai arah sekaligus. Disinilah keistimewaan Magan muncul. Lihat keempat panel datar di atas superstruktur tinggi, itu radar ELM 2248 MF Star, radar kapal tercanggih yang pernah dimiliki Israel. Setiap panel berisi 450 modul pemancar penerima yang bekerja bersama seperti orkestra tersinkronisasi. Radar lama yang berputar memerlukan 2-3 detik untuk satu putaran. MF Star memperbarui gambar 30 kali per detik. Bisa melacak 300 target sekaligus, lebih dari cukup untuk menghadapi kawanan drone terbesar Houthi. Untungnya, kru tidak terlalu khawatir sekarang karena mereka melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Houthi bingung hari ini. Sejak Oktober 2023, Houthi hanya bermain bertahan dari serangan udara Israel. Semua serangan datang dari atas. F-35 menjatuhkan bom GPS dari ketinggian 40.000 kaki. F-15 meluncurkan rudal dari jarak jauh di udara. Pertahanan Houthi pun disiapkan untuk itu. Radar Soviet P-14 Talking mereka bisa memindai sektor ketinggian. Baterai SA-6 diarahkan ke langit, siap menghadang pesawat. Jadi, Houthi mengangkat dagunya. Sementara Israel datang dengan pukulan uppercut mematikan. Pada pukul 7, data target muncul di layar pusat informasi tempur. Magan berada tepat di tempat yang diinginkan. 300 km dari pelabuhan Houda, di luar jangkauan rudal pantai Houthi. Melalui tautan satelit aman, dia menerima intelijen waktu nyata dari aset pengintaian Israel. Gambar termal menunjukkan pelabuhan dengan detail luar biasa. Setiap sumber panas menyala di layar inframerah, generator, kendaraan, dan satu fasilitas bawah tanah yang terlalu hangat untuk menyimpan ikan beku. Pada pukul 7.03, kru akhirnya mendapat perintah yang mereka tunggu. Tembak! Saatnya mengingatkan Houthi bahwa mereka juga tidak boleh menyentuh kapal Israel. Pada pukul 7.04, rudal pertama melesat keluar. Gabriel 5 menunggang lahar api ke atas, berakselerasi 15 gram booster roket padat membakar selama 3,4 detik, membawa rudal dari 0 ke Mach 2,1 sebelum terlepas. Mesin turbojet kecil di perut rudal menyala, mengatur kecepatan subsonik untuk menghemat bahan bakar. 1,8 detik kemudian, rudal kedua menyusul. Jarak ini mencegah ledakan mesin pertama memasak rudal kedua. Persaingan tembakan sendiri memang memalukan. Pada pukul 7.05, kedua rudal sudah selesai menanjak dan mulai menuki ke arah cakrawala.
Di sini mulai unik. Alih-alih naik ke ketinggian seperti rudal jelajah biasa, Gabriel turun ke 3 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian ini, mereka benar-benar terbang di bawah horizon radar sistem darat yang jaraknya lebih dari 40 km. Rudal-rudal ini juga tidak mengambil rute langsung. 278 km lautan terbuka, dan kapal nelayan manapun bisa melaporkannya lewat radio. Sebaliknya, mereka mengikuti jalur yang sudah diprogram untuk membingungkan musuh. Titik pertama melewati antara dua kapal kargo 80 km jauhnya. Kedua, memanfaatkan Pulau Camaran sebagai perisai radar. Ketiga, memanfaatkan celah cakupan radar dari dua situs Houthi yang tidak saling tumpang tindih. Setiap titik menambah jarak tapi memberi perlindungan. Sistem navigasi onboard memakai 3 metode. GPS sebagai panduan utama. Namun Israel mengantisipasi GPS bisa dijamming di dekat target. Sistem navigasi inersial dengan giroskop kecil untuk melacak gerakan. Dan pencocokan medan. Radar altimeter membandingkan fitur tanah dengan peta yang tersimpan untuk memastikan posisi tepat. Houthi tak sepenuhnya tak berdaya. Mereka punya jaringan pertahanan udara pantai, campuran warisan Soviet dan sistem Iran terbaru. Masalahnya adalah doktrin. Semua sistem disetel untuk menghadapi ancaman selama 2 tahun terakhir. Pesawat di ketinggian menengah hingga tinggi. Pola pencarian radar dimulai dari 1000 meter ke atas. Di bawah itu, mereka menganggap medan melindungi mereka. Anggapan yang salah ketika musuhmu mahir terbang rendah mengikuti medan. Pada pukul 7.09, rudal mencapai titik pendekatan akhir 22 km dari target. Turbojet mengerahkan tenaga maksimal. Inilah bagian berbahaya. Mereka sudah cukup dekat sehingga operator radar yang mengantuk pun bisa melihat sesuatu melesat kencang ke arah mereka pada 280 ms. Sensor inframerah di ujung hidung rudal menyala. Melihat dunia lewat panas bukan cahaya. Di bawah kabut pagi, pelabuhan tampak seperti konstelasi tanda panas. Komputer navigasi tidak hanya mencari pelabuhan, tapi mencari fitur spesifik. Dermaga berbentuk L dengan pola panas khas sinar matahari kemarin, gedung kontrol dengan basement yang anehnya hangat. Pengenalan pola berbasis kecerdasan buatan bisa membedakan target nyata dan umpan dalam milidetik. Pada pukul 7.10, 10 km dari tabrakan, radar aktif mulai panas. Bukan piringan radar besar zaman dulu, melainkan arai pemindaian elektronik di band sinar, sempit memungkinkan pencarian sasaran dengan presisi bedah sekaligus mengurangi kemungkinan terdeteksi. Kedua rudal beralih ke mode aktif, pelacaknya mengunci sasaran masing-masing. Houthi kini punya 41 detik untuk bereaksi. Pertahanan pelabuhan, katakanlah, kurang memadai. 2 meriam anti-pesawat CSU menjaga perimeter. Senjata Soviet yang sudah keren saat Beatles masih bersama. Kru butuh 6 detik minimal untuk membidik. Dengan asumsi mereka tidak sedang minum teh. Seorang peluncur rudal Strela 2 memegang rudal bahu yang mungkin mengancam helikopter tahun 1968. Tapi melawan rudal laut rendah yang melesat seperti Yesus, mereka lebih baik pakai ketapel. Pada pukul 07.11.302, pelabuhan Hodeida telah berubah total. Dermaga utama hanya ada namanya. Gedung kontrol tinggal kawah asap. Bunker komando bawah tanah hanya lubang dalam. Tapi ini bukan pertarungan Mike Tyson melawan Jack Paul. Houthi masih punya banyak tenaga. Dan kali ini, giliran Israel yang akan kaget. Pada pukul 19.51, di lokasi peluncuran 30 km dari selatan Arab Saudi, sebuah peluncur truk besar mengarahkan muatannya ke langit. Rudal balistik Birkin 3, sepanjang 12 meter dan berat 7.000 kg, mengarah ke Israel dengan satu tujuan. Birkin 3 adalah hasil ketika rudal Soviet Scud diberi steroid, Iran dan diajari trik baru. Scud lama hanya bisa mencapai 600 km. Monster modifikasi ini bisa mencapai 1.200 km, menjangkau seluruh Israel dari Yaman. Iran tidak hanya memperpanjang tangki bahan bakar mereka merancang ulang sistem pendorong, meningkatkan paket panduan, dan menambahkan hulu ledak 250 kg yang bisa meratakan satu blok kota. Tim peluncur tahu mereka sedang berlomba dengan waktu. Satelit Amerika mengintai. Intelijen Israel mengamati. Setiap detik rudal berdiri tegak adalah kesempatan bagi lawan untuk membalas dengan rudal jelajah yang mengubah data target Iran menjadi senjata Israel. Pada pukul 19.52, mereka menekan tombol peluncuran.
Tidak seperti roket bahan bakar cair yang membangun daya dorong secara bertahap, mesin roket padat langsung melesat dengan daya penuh. Birkin berakselerasi 5G, menghancurkan komponen inersial di dudukannya. Dalam 4 detik sudah supersonik. Tim darat tidak menunggu melihat hasilnya. Mereka sudah berlomba menurunkan peluncur ke bawah tanah sebelum serangan balasan tiba. 5.000 km jauhnya, di orbit tinggi di atas bumi, satelit Defense Support Program Amerika mendeteksi peluncuran. Veteran Perang Dingin ini dirancang untuk mendeteksi ICBM Soviet, tapi juga efektif untuk rudal balistik taktis. Teleskop inframerah satelit melihat asap knalpot Birkin seperti lampu senter di ruangan gelap. Dalam 0,7 detik, satelit mengirim peringatan. Data melintasi saluran aman dengan kecepatan cahaya. Pentagon ke Tel Aviv ke Kompleks Pertahanan Kira ke semua baterai Israel. Total waktu 2,1 detik. 4 detik setelah peluncuran, radar Israel sudah mengunci target. Radar Green Pine adalah salah satu radar pertahanan udara terbaik di dunia. Tiap array radar setinggi 9 meter dan berat 60 ton, seberat tank M1 Abrams. Tapi bukan beratnya yang istimewa, melainkan daya mentahnya. Radar ini memancarkan energi 2 megawatt, cukup untuk melacak bola baseball dari 500 km atau rudal balistik dari 800 km. Radar ini tidak berputar mekanis seperti sistem lama. Ia menggunakan pengarah sinar elektronik untuk memindai langit luas dalam milidetik. 2.000 modul pemancar penerima bekerja sinkron, menciptakan sinar yang bisa melacak 30 target sekaligus mengarahkan 12 interceptor. Frekuensi L-band memberikan keseimbangan sempurna. Gelombang panjang untuk menembus cuaca dan gangguan. Gelombang pendek untuk presisi. Saat Birkin melewati ketinggian 20 km, Green Pine sudah menghitung trajektori lengkapnya. Titik apogee 185 km. Titik jatuh di wilayah Greater Tel Aviv. Waktu sampai target, 7 menit 23 detik. Sistem manajemen tempur secara otomatis menunjuk ancaman ini ke baterai panah terbaik. Sistem Arrow generasi ketiga ini adalah perubahan total dari pendahulunya. Arrow 1 dan 2 dirancang untuk mencegat di atmosfer atas. Arrow 3 berkata, lupakan atmosfer, dan menghancurkan ancaman di luar angkasa. Pada pukul 23, tepat saat Birkin mencapai ketinggian 42 km, interceptor Arrow 3 melesat dari pangkalan udara Raman. Roket 2 tahap ini berakselerasi lebih keras dari target, 8G, menghancurkan komponen elektroniknya sendiri didudukan sebelum meluncur bebas. Tahap pertama roket padat menyala selama 40 detik, melewati atmosfer dengan kecepatan yang mengubah udara menjadi plasma. Rudal bercahaya putih panas, dilindungi lapisan khusus yang mengorbankan diri agar elektronik tetap dingin. Di ketinggian 60 km, tahap pertama habis bahan bakar dan terlepas. Tahap kedua langsung menyala, mendorong kendaraan interceptor lebih tinggi dan cepat. Saat mencapai 80 km, resmi di luar angkasa. Kecepatannya 2.800 ms, Mach 8,2, setara jarak New York ke Los Angeles dalam 20 menit. Tapi kecepatan bukan rahasia utama Arrow 3. Rahasianya adalah kendaraan intercept itu sendiri. Setelah tahap kedua terlepas, yang tersisa adalah 150 km teknologi paling canggih Israel. Di kecepatan ini, energi kinetik lebih mematikan daripada hulu ledak manapun. Kendaraan ini membawa sensor, komputer, dan pendorong diverts yang bisa mengatur arah dengan presisi sentimeter saat melaju di kecepatan luar angkasa. Sensor inframerah membuka mata dan mulai mencari sasaran. Luar angkasa besar dan gelap. Tapi tubuh Birkin masih memancarkan panas dari fase dorong awal. Di latar belakang nol mutlak ruang angkasa, rudal tampak seperti papan neon. Komputer memproses data sasaran 1000 kali per detik, menghitung solusi intercept dengan ketelitian ekstrim. Tapi meski teknologi ini luar biasa, ini adalah tembakan yang jauh lebih sulit daripada menembak di lapangan tembak biasa. Kedua rudal bergerak sangat cepat, dan harus saling berdekatan kurang dari 1 meter. Salah sedikit 10 meter, dan hulu ledak tetap ke Tel Aviv. Kendaraan intercept menembakkan pendorong diverts dalam ledakan milidetik yang tepat. 2 meter ke kiri, 5 meter ke atas, 3 meter lagi. Setiap koreksi dihitung dan dieksekusi lebih cepat dari pikiran manusia. Pada pukul 25,
Di ketinggian 72 km di atas Laut Mediterania, kendaraan Intercept menemukan sasaran. Kecepatan penutupan 3.400 meter per detik, setara 12.240 km per jam. Kendaraan seberat 150 kg ini menyampaikan energi 867 megajoule ke sasaran sekecil tempat sampah. Sebagai perbandingan, setara 200 km TNT terkonsentrasi dalam satu titik kecil. Birkin tidak meledak. Ia hancur berkeping-keping. Bagian hulu ledak kehilangan panduan dan jatuh tak terkendali. Alih-alih ke Tel Aviv, serpihannya mengarah ke laut 037 km dari pantai. Tubuh roket berubah menjadi awan pecahan hypersonik. Setiap bagian dilacak radar Green Pine untuk memastikan tidak ada yang melanjutkan lintasan balistik menuju daerah penduduk. Untungnya, tidak ada yang melakukannya.